Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah matematika dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nilai mutlak gitu ya. Dan pada sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem bilangan real, begitu juga kita membahas tentang pertidaksamaan. Jadi pastinya nanti kalau kita berbicara tentang nilai mutlak akan muncul juga gitu ya, beberapa poin di dalamnya akan ada namanya pertidaksamaan. Oke. Nilai mutlak gitu ya, itu kalau kita bisa notasikan, kita punya gitu ya, nilai mutlak X dinotasikan dengan, nah kalau kita punya gitu ya, maka suatu nilai harga mutlak X itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini notasinya dari harga mutlak X. Jadi kayak X terus dikasih pagar gitu ya. Nah, didefinisikan sebagai suatu jarak X dari titik pusat. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik pada suatu garis bilangan. Jadi, kalau kita berbicara suatu jarak gitu ya, pasti akan bernilai positif karena tidak mungkin jarak itu bernilai negatif. Misal kita punya X di sini gitu ya, X ini, maka jaraknya dari mana? Dari titik pusat 0, dia akan berjalan ke kanan sepanjang berapa? Gitu ya. Kalau misalkan kita sekarang punya negatif X gitu ya, maka juga berjalan gitu ya. Dari 0 ngambil berapa langkah? Misalkan ya, dari 0 terus berjalan sampai ke negatif X. Dengan demikian, gitu ya, perjalanan ini pasti akan menghasilkan suatu nilai dan tidak pernah negatif, gitu ya. Dengan demikian, maka muncullah suatu definisi dari harga mutlak, gitu ya. Definisinya apa? Nih, definisi harga mutlak yaitu harga mutlak X sama dengan akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Harus diingat-ingat. Ya. Harga mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ini juga harus diingat-ingat. Ya. Jadi, ada dua kemungkinan harga mutlak X ini akan bernilai X, gitu ya, dirinya sendiri, atau bernilai negatif X, ya, lawannya. Tapi ada syaratnya, X-nya lebih besar sama dengan 0, atau X-nya kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh gitu ya di sini. Jika X-nya itu 4 gitu ya, berarti harga mutlak 4 sama dengan berapa? Pasti 4 gitu ya. Dikarenakan apa? Kita tahu gitu ya, bahwa kalau kita runtut di sini gitu ya, 4 ini kan lebih besar dari 0 gitu kan ya. Karena lebih besar dari 0, maka nilai X ya sama dengan X gitu ya. Kasusnya ini X-nya adalah 4 gitu. Berbeda kalau saya punya yang di bagian B. Harga mutlak dari negatif 5 itu berapa? Gitu ya. Ingat, negatif 5, nah negatif 5 ini gitu kan ya, kurang dari 0 kan ya. Kalau kurang dari 0, maka nilainya gitu ya, X-nya ini kan negatif 5 gitu ya. Maka sama dengan berapa? Negatif sesuai dengan definisi awal, definisinya ini ya, negatif. Nah, ini negatif, perlu perhatikan. X-nya berapa? Negatif 5. Berarti negatif 5 sama dengan 5. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa melihat bahwa nilai selalu positif ya dikarenakan apa? Ada dua kemungkinan nilai gitu ya. Kalau lebih besar sama dengan 0 maka bernilai X, tapi kalau kurang dari 0 bernilai negatif X. Jadi kalau teman-teman punya negatif 2 berapa? Ya pasti nilainya adalah 2. Nah, harga mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Berarti selalu bernilai positif, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ternyata ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Sifat-sifat nilai mutlak ini muncul dikarenakan dari definisi tadi. Bahwa yang pertama, gitu ya, harga mutlak X itu sama dengan dari akar X kuadrat. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, harga mutlak X jika kurang dari sama dengan A, gitu ya, dengan syarat bahwa A-nya lebih besar sama dengan 0, gitu ya, maka akan berlaku ini, gitu ya, X-nya berada di tengah, berarti X-nya lebih besar sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Sedangkan jika sifat nomor 3,
kebalikannya kalau ini lebih besar sama dengan B, jika B-nya lebih besar sama dengan 0, jika X-nya lebih besar sama dengan B atau X-nya kurang dari sama dengan B. Nah, biasanya yang sering terpakai adalah sifat 2, sifat 3 gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, sifat nomor 4 pun juga terpakai gitu ya. Bahwa harga mutlak dari X kurang dari sama dengan harga mutlak Y itu sama dengan atau ekuivalen dengan X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Jadi kita kuadratkan masing-masing dari sebelah kiri sama kanan gitu ya. Atau kalau lebih besar pun juga kita kuadratkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sedangkan kalau untuk pembagian, maka harga mutlak X dibagi Y itu artinya apa? Harga mutlak X sendiri dibagi dengan harga mutlak Y sendiri gitu ya. Kemudian ketaksamaan segitiga, bahwa harga mutlak X ditambah Y itu pasti akan kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y gitu ya. Atau kalau pengurangan harga mutlak X dikurangi Y gitu ya, itu pasti lebih besar sama dengan harga mutlak dari harga mutlaknya X dikurangi harga mutlaknya Y. Nah, itu merupakan beberapa sifat dari nilai mutlak. Sekarang kita akan melihat ya gitu ya. Contoh kalau kita akan menyelesaikan suatu masalah harga mutlak menggunakan beberapa sifat yang sudah kita ketahui dari nilai mutlak ya. Yang pertama, tentukan nilai mutlak dari nih, harga mutlak 4 dan harga mutlak negatif 5. Jelas ya, sebenarnya kalau kita berbicara dari definisi gitu ya, bahwa kalau kita akan melihat di sini harga mutlak 4 gitu ya, nilainya ya pasti sama dengan 4 kan gitu. Sedangkan harga mutlak dari negatif 5 gitu ya, pasti nilainya adalah 5 gitu ya. Sekarang kita akan menggunakan definisi sifat dari nilai mutlak yang pertama. Sifatnya mana ini? Ya. Bahwa harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi, kalau kita bisa lihat gitu ya, bahwa harga mutlak 4 gitu ya, itu sama dengan akar dari 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Sehingga kita akan punya gitu ya, nilainya akar dari 16 sama dengan 4. Sama ya, kalau menggunakan dari definisi harga mutlak. Sedangkan yang kedua, yang B, harga mutlak negatif 5 itu sama dengan berapa? Gitu ya, akar dari negatif 5 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Harus berhati-hati ya dalam penggunaan kurung sama tidak. Karena kalau kita, ini artinya berbeda ya, kalau kita punya begini. Ini tidak sama dengan ini. Nah, karena ini hasilnya negatif 25 ya, dan tidak sama dengan 20. Kalau ini yang dikuadratkan 5-nya saja, kalau yang ini semuanya kita kuadratkan. Maka penggunaan kurung harus diperhatikan. Ya, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan suatu nilai yang sesuai, kayak gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan dari definisi, kemudian kita menggunakan sifat yang pertama. Sekarang kalau kita coba gitu ya, contoh yang kedua. Tentukan himpunan solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa soalnya terlihat A gitu ya, harga mutlak X kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan 5 gitu ya, maka kita akan berbicara menggunakan sifat nomor 2 gitu ya. Jadi kita akan punya harga mutlak kurang dari sama dengan 5 artinya itu X-nya lebih besar sama dengan negatif 5 kurang dari sama dengan 5. Nah, perlu diperhatikan karena ini merupakan suatu bilangan real gitu ya. Nah, sepanjang ini merupakan suatu bilangan real, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya, maka kita membutuhkan namanya suatu garis bilangan. Kan gitu ya. Di mana garis bilangannya, maka negatif 5 berada di sebelah kiri, 5-nya berada di sebelah kanan. Dan pastikan ini tertutup ya. Ini apa? Kita arsir.
Di sini juga kita arsir. Kenapa kita arsir? Karena di soal ada tanda sama dengan. Oke, berarti yang diarsir ini, nah ini ya, yang kita arsir menjadi suatu solusinya, gitu ya. Dimana solusinya itu rentangnya dari mana? Negatif 5 sampai 5. Ingat, dikarenakan ini tertutup, maka kurung yang kita gunakan pun juga menggunakan kurung siku, gitu ya. Kita menggunakan kurung siku. Mana? Ini dia. Ini solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Ya. Ini berdasarkan sifat yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Bahwa kalau kita punya, gitu ya. Di sini harga mutlak X, gitu ya. Kurang dari sama dengan A, dengan syarat A-nya di sini lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Maka kita akan punya negatif A itu akan kurang dari X, akan kurang dari sama dengan A. Nah, itu sifat yang kedua. Sekarang bagian B penyelesaiannya gimana? Kita lihat. Nah, bagian B gitu ya, kita akan punya harga mutlak dari nih, harga mutlak dari 2x kurang dari 8, maka kita akan punya 2x itu terletak rentang dari negatif 8 sampai 8. Yang diminta itu kan sebenarnya bukan 2x ya, yang diminta adalah x ya. Maka semua ruas akan kita bagi dengan 2. Berarti negatif 8 dibagi 2 dapatnya negatif 4, 2x dibagi dengan 2 dapatnya x, 8 dibagi 2 dapatnya 4. Nah, sehingga kita akan punya bentuknya seperti apa gitu ya. Terlihat bahwa bentuk yang kita dapatkan gitu ya, X rentang di antara negatif 4 sama 4. Ingat, ini karena berupa suatu pertidaksamaan gitu ya. Himpunannya kan kalau kita diminta menyebutkan satu persatu tidak bisa, maka akan kita butuhkan suatu garis bilangan rentangnya dari negatif 4 sampai ke 4, tapi dia terbuka. Ini terbuka. Kenapa terbuka? Ingat, soalnya tidak ada tanda sama dengannya. Dikarenakan nanti negatif 4 sama 4 tidak masuk di dalam solusi ini, gitu ya. Dan X-nya berada di tengah, maka yang kita arsir ini, kan gitu. Setelah ini kita arsir, kita akan punya himpunan penyelesaiannya, berarti negatif 4 sampai ke 4. Ya, berupa selangnya kan berarti negatif 4,4. Di mana kurungnya adalah kurung biasa, bukan kurung yang siku, sebab di sini di garis bilangannya dia tidak tertutup. Ya, sekarang kita cek untuk bagian C, harga mutlak X kurang dari negatif 6. Terlihat bahwa nilai A-nya berarti di sini negatif 6 ya. Negatif A-nya berarti kita punya gitu ya di sini. Sesuai dengan sifat nomor 2 bahwa A-nya kita punya sama dengan negatif 6. Negatif 6 kan kurang dari 0, kan gitu ya. Kalau kurang dari 0, dengan demikian jelas bahwa pertidaksamaan ini tidak bisa dikerjakan. Karena mustahil akan ditemukan himpunan solusi yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak X kurang dari negatif 6. Kenapa kok mustahil? Kita bisa cek. Bahwa harga mutlak di sini, bagian ini pasti akan bernilai positif. Ya kan ya? Ini akan bernilai positif. Masa bernilai positif kurang dari negatif? Kan tidak mungkin. Karena tidak mungkin maka dia mustahil, gitu kan ya. Jadi harus dicek ya. Jangan serta-merta langsung bisa mengerjakan, oh ya ini bisa kerjakan ini menggunakan sifat nomor 2 karena kurang dari. Nah, kita harus ngecek dulu gitu ya. Masa sebelah kiri gitu ya, pasti positif akan kurang dari negatif. Kalau seandainya ini berlaku, ya matematika ambiar ya. Artinya yang sudah menjadi kesepakatan dari dulu gitu ya, bahwa negatif itu berada di sebelah kiri dan sebelah kiri itu pasti kurang dari sebelah kanan gitu ya, bisa-bisa berubah total. Dan akhirnya malah nggak menjadi suatu ilmu pengetahuan. Ya, itu merupakan sifat yang nomor 2. Sekarang coba kita melihat untuk sifat yang nomor 3 gitu ya. Nah, sifat nomor 3 itu apa? Coba kita ingat-ingat bahwa untuk sifat nomor 3 itu kalau kita punya ya, harga mutlak X itu lebih besar sama dengan A gitu ya.
di mana A-nya ini lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Maka kita akan memiliki nilainya berapa? Yang pertama X, gitu ya. Dia akan lebih besar sama dengan dari A, atau ya kita akan punya X-nya kurang dari sama dengan negatif. Nah, ini merupakan sifat yang nomor 3. Sekarang kita lihat untuk soal yang bagian A. Kalau kita punya harga mutlak 2X ditambah 5 itu lebih besar dari 7, dan yang B adalah X dikurangi 6 lebih besar sama dengan 8, gitu ya. Maka kita menjawabnya berdasarkan pada sifat nilai mutlak yang ketiga, maka akan diperoleh, gitu ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 2X ditambah 5, ya, harga mutlak lebih besar dari 7, artinya kita akan memiliki 2X ditambah 5 lebih besar dari 7, atau 2X, gitu ya. Kita punya satunya 2X ditambah 5 kurang dari negatif 7. Kemudian kita akan memindah ruas ya. 5 kita pindah ruas ke kanan, ini kita pindah ruas ke kanan gini. Ini juga, gitu kan ya. Maka kita akan mendapatkan 7 dikurangi negatif 5 jadinya 2, negatif 7 dikurangi negatif 5 jadinya negatif 12. Maka kita akan punya 2X lebih besar sama dengan 2, atau 2X kurang dari negatif 12. Di mana 2X lebih besar dari 2 itu artinya, maka yang diminta karena X ya, semua kita bagi dengan 2, dapatnya adalah X lebih besar dari 1, atau X-nya lebih besar sama dengan negatif 6. Karena kalau 2X kita bagi 2 dapatnya X, negatif 12 kita bagi 2 dapatnya negatif 6. Kan gitu ya. Sehingga kita akan melihat, gitu ya, kalau X-nya lebih besar dari 1, maka dia akan berjalan ke kanan pasti ya. Kita akan membuat arsirannya berjalannya kemana? Nah ini kan, kanan kan ya, yang akan kita arsir. Nah kan gitu. 1. Negatif 6-nya pasti berada sebelah kiri, karena negatif 6 dia kurang dari 1, gitu ya. Sekarang kalau X-nya kurang dari negatif 6, maka ini akan yang kita arsir, gitu ya. Kenapa yang diarsir ini? Dikarenakan X-nya kurang dari negatif 6, maka dia akan berjalan ke kiri sampai negatif tak terhingga, gitu ya. Jadi yang kita arsir inilah yang menjadi suatu himpunan penyelesaian, ya. Dimana himpunan penyelesaiannya berarti apa? Negatif tak terhingga, negatif 6, atau ini karena kita kosong ya, maka atau, gitu ya, atau 1, positif tak terhingga. Perhatikan, berarti sepanjang ini, gitu ya, di sini. Nah, ini merupakan dari 1, positif tak terhingga, sedangkan yang di sini, gitu ya, dari negatif tak terhingga, negatif. Nah, kurungnya biasa, karena di sini berlubang ya, titiknya lubang. Kenapa kok lubang? Di soalnya di sini lebih besar tanpa ada suatu sama dengan. Dan gitu. Begitu juga di bagian ini, dia kurang dari tapi tidak ada sama dengan. Kenapa? Karena soal dari awalnya kan tidak ada tanda sama dengan. Itu bagian yang A. Sekarang kalau kita lihat untuk bagian yang B, gitu ya. Untuk bagian B kita bisa melihat bahwa harga mutlak X dikurangi 6 lebih besar sama dengan 8, gitu ya. Maka kita akan punya, nah ini ya. Nah ini artinya berapa? Berarti X dikurangi 6 lebih besar sama dengan 8, X dikurangi 6 kurang dari sama dengan negatif 8. Kita pindah ruas saja, negatif 6 kita pindah ruas jadi positif, gitu ya, 8 tambah 6. Begitu juga ini kita pindah ruas, negatif 8, gitu ya, negatif 6 pindah positif 6, kan gitu. X-nya kita punya lebih besar sama dengan 14, kita punya X-nya kurang dari negatif 2. Berarti kita punya satunya 14, yang satunya negatif 2. Negatif 2 berarti akan berada di sebelah kiri, gitu ya, karena kurang dari 14. Sehingga kita akan bisa melihat kalau X-nya lebih besar sama dengan 14, ingat ini berarti dia kita tertutup ya, titiknya lebih besar, maka dia berjalan ke kanan. Ini yang akan kita arsir. Di lain sisi kita punya bahwa
X-nya kurang dari sama dengan negatif 2, ini kita arsir juga titiknya, kemudian berjalan ke kiri. Oke. Nah, di sini kita punya berapa? Kalau di sini berarti karena tertutup ya, berarti kita punya kurungnya siku 14, positif tak terhingga kurung biasa. Kenapa kurung biasa? Karena kita tidak tahu sampai berapa ini nanti kan gitu ya. Bagian ini kita akan punya gitu ya, pakai kurung yang biasa, negatif tak terhingga sampai negatif 2 kurungnya siku. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah berikut. Nah, itu kalau kita menggunakan sifat yang nomor 3 gitu ya. Sekarang kita akan mengecek gitu ya, kalau sifat nomor 4 bisa kita gunakan apa enggak gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, cara lain, nah ini contoh nomor 4 ya. Cara lain untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita tidak menggunakan sifat nomor 3, tapi kita menggunakan sifat nomor 4. Sifat nomor 4 itu apa? Nah ini ya, sifat nomor 4 itu adalah ini. Harga mutlak X lebih besar sama dengan harga mutlak Y, maka kita punya X kuadrat lebih besar sama dengan Y kuadrat. Jadi kita akan mengkuadratkan sebelah kiri, begitu juga kita akan mengkuadratkan yang sebelah kanan. Soalnya tadi kita punya bahwa harga mutlak 2X ditambah 5 lebih besar dari 7. Sekarang akan kita kuadratkan ini dan ini kita kuadratkan gitu ya. Sekarang kalau kita kuadratkan biasa dulu, maka kita akan punya gini ya, 2X ditambah 5 gitu ya, sama 2X ditambah 5 kan gitu ya. Lebih besar dari 7 kuadrat kan gitu ya. 2X ditambah 5 dikalikan 2X ditambah 5 itu kalau kita mengkalikannya ada dua suku, ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan 5, kemudian 5 kita kalikan dengan 2X, 5 kita kalikan dengan 5. Maka dapatnya berapa? Nih, dapatnya adalah 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 5 gitu ya, lebih besar dari 7 kuadrat berapa? 49 gitu ya. Kemudian 49 kita pindah ruas, maka kita punya 4X kuadrat ditambah 20X dikurangi 24 lebih besar dari 0. Karena 49 kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi 25 dikurangi 49 itu sama dengan negatif 24. Kan dapatnya ini gitu ya. Sekarang giliran kita faktorkan saja 4X kuadrat plus 20X dikurangi 24. Kalau difaktorkan maka kita akan punya 4X dikurangi 4, X ditambah 6 ya. Maka titik pemecahnya kita bisa mendapatkan yang pertama ya, 4X dikurangi 4 itu sama dengan 0. Maka kita akan punya di sini berarti 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1 kan gitu ya. Kemudian untuk yang satunya kita punya X ditambah 6 itu sama dengan 0, maka kita akan punya X-nya sama dengan negatif. Nah, jadi ada titik pemecahnya dua. Siapa? Ini titik pemecah pertama, ini titik pemecah yang kedua. Berarti 1 sama negatif 6. Pastinya gitu ya, negatif 6 akan berada di sebelah kiri, 1 berada di sebelah kanan. Gitu ya. Dan dicek ya, bahwa di sini titiknya berlubang ya. Kenapa berlubang? Soalnya tidak ada tanda sama dengan gitu ya. Kemudian pergerakannya gimana gitu ya? Karena ini kan berupa suatu persamaan kuadrat kan ya. Maka kita boleh ngecek gitu ya. Mau ambil titik berapa? Misalkan saya mau ngambil titiknya X sama dengan, tak ambil aja wis ya. X sama dengan 0. Paling mudah 0 ya. Karena nggak boleh ngambil negatif 6 sama 1, maka boleh ngambilnya adalah selain itu gitu ya. Sekarang 0 ini kalau kita masukkan ke persamaan 4X kuadrat ya ditambah 20X kemudian dikurangi 24. Kalau X-nya kita ganti 0, maka kita punya negatif 20. Negatif 24 berarti kan negatif ya.
Nah, ini kan kita mendapatkan negatif. Nah, 0 terletak di mana tadi kita ngambilnya? 0 kan letaknya di sini, daerah ini kan ya. Daerah di sini. Maka sepanjang ini adalah bernilai negatif, tandanya gitu ya. Nah, ketika melewati perbatasan, positif, 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 sampai seterusnya. Begitu juga bagian ini, gitu ya. Pokoknya melewati perbatasan berubah jadi positif, positif gitu. Nah, dari sini gitu ya, yang diarsir yang mana? Kita lihat soalnya. Soalnya tandanya apa? Lebih besar dari ya. Soalnya kan ini lebih besar dari kan ya. Karena lebih besar, maka yang kita arsir yaitu yang bertanda positif atau yang berwarna biru ini ya. Sudah saya kasih warna biru. Nah, sehingga kita akan memiliki bagian ini ya, berarti 1 sampai positif tak terhingga. Ingat, kurungnya biasa, untuk sedangkan bagian ini dari negatif tak terhingga sampai negatif 6. Tinggal digabung aja. Nah, saya punya gitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah berikut. HP-nya adalah negatif tak terhingga, 6 atau 1 sampai positif tak terhingga. Nah, ini kalau untuk bagian yang A. Sekarang untuk bagian B gimana? Saya kira tidak ada perbedaan ya, hampir sama saja ya bagian B. Kalau untuk melihatnya, kita cek aja bahwa harga mutlak X dikurangi 6 lebih besar sama dengan 8. Maka kalau kita menggunakan sifat nomor 4 gitu ya, maka akan ada X dikurangi 6 kuadrat lebih besar sama dengan 8 kuadrat. Kemudian kalau X dikurangi 6 kuadrat, kita dapatkan X kuadrat dikurangi 12, X ditambah 6, 8 kuadrat 64 gitu ya. Kita pindah ruas saja, 36 dikurangi 64 dapatnya negatif 28. Maka kita punya X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 28 lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini tinggal faktorkan saja. Cara faktorkannya kita punya. Akhirnya dapatnya berapa? X ditambah 2, X dikurangi 14. Di sini akan memunculkan 2 titik pemecah gitu ya. Kalau X plus 2 itu sama dengan 0, maka kita akan punya X-nya adalah negatif 2. Di lain sisi kita juga punya bahwa X dikurangi 14 itu sama dengan 0. Maka kita akan punya X-nya sama dengan 14. Ya, kita punya 2 titik pemecah, negatif 2 sama 14. Berarti negatif 2 pasti berada di sebelah kiri, 14 berada di sebelah kanan. Karena 14 lebih besar daripada negatif 2. Yang diarsir yang mana gitu ya. Teman-teman boleh mau ngambil titik yang bagian mana ya. Yang penting nggak boleh negatif 2 atau 14. Atau teman-teman boleh ini khusus untuk yang persamaan kuadrat gitu ya. Kita lihat cara ngambilnya adalah lihatnya begini. Dari persamaan kuadrat sini ini ya, dari persamaan kuadrat ini kalau saya buat sini aja. X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 28 gitu ya. Ini kan depan sini kan positif ya. Depannya X kuadrat kan positif ya. Ya sudah, kalau ini positif, maka bagian yang sebelah sini juga positif. Positif, positif. Melewati batas negatif, 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 negatif. Di sini positif, 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 positif. Nah, itu sebenarnya cara mudahnya kayak gitu. Untuk lebih cara cepatnya gitu ya. Kemudian yang diarsir yang mana? Kita lihat dari soal. Soalnya apa? Nah, ini ya, lebih besar sama dengan kan ya? Nah, soalnya kan lebih besar sama dengan. Karena lebih besar sama dengan, yang kita arsir berarti bagian yang bertanda positif. Ini yang kita arsir. Juga yang kita arsir. Ya, bagian ini kita punya bahwa, mohon maaf, karena di sini tertutup ya, maka kita punya 14 sampai positif tak terhingga kurung biasa. Yang bagian ini adalah kurung biasa negatif tak terhingga sampai negatif 2 kurungnya siku. Sehingga kita punya untuk solusinya
atau himpunan penyelesaiannya kita punya yaitu jadi teman-teman boleh mau menggunakan sifat nomor 3 atau sifat nomor 4 gitu ya. Sebenarnya sifat nomor 2 pun gitu ya, itu bisa kita kerjakan menggunakan sifat nomor 4 juga. Itulah terkait beberapa contoh gitu ya ketika kita menghadapi dari persamaan atau pertidaksamaan harga mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.